Surabaya, kota besar yang dikenal dengan hiruk-pikuk kehidupan urban dan geliat modernisasi. Namun siapa sangka, di tengah pemukiman padat dan jalanan sibuk, tersimpan sebuah kisah horor yang membuat warga sekitar tidak bisa tidur nyenyak tiap malam. Sebuah rumah kontrakan biasa, yang dari luar tampak sederhana dan tak mencolok. Namun siapapun yang pernah tinggal di dalamnya, akan merasakan malam-malam panjang penuh tangisan, tanpa wujud. Tangisan lirih, yang terdengar dari balik dinding, dari sudut gelap ruang tamu, atau bahkan dari balik plafon rumah. Tak ada yang tahu siapa yang menangis. Tapi semua sepakat, bukan manusia. Rumah itu terletak di salah satu gang padat di daerah Surabaya Timur. Berada di posisi yang cukup strategis, dekat pasar, sekolah, dan jalur angkutan umum. Tak heran kalau rumah ini sering berpindah tangan, disewa oleh berbagai keluarga maupun mahasiswa rantau. Namun hampir semua penyewa tidak pernah betah lebih dari 3 bulan. Menurut keterangan warga sekitar, rumah itu sudah kosong selama lebih dari setahun sebelum akhirnya disewakan kembali. Sebelumnya, penghuni terakhir adalah pasangan muda bernama Ika dan Denny, yang baru menikah dan memutuskan tinggal di rumah kontrakan itu karena harganya murah. Tapi justru dari merekalah, kisah tangisan misterius mulai terdengar oleh tetangga sekitar. Menurut Ika, malam pertama mereka di rumah tersebut terasa ganjil. Lampu ruang tamu sering meredup tiba-tiba, dan suara ketukan dari dapur terdengar meskipun rumah terkunci rapat. Namun hal paling mengganggu adalah suara tangisan lirih yang terdengar dari arah kamar belakang. Padahal kamar itu kosong, dan tidak ada jendela yang menghadap keluar. Tangisan itu seperti suara perempuan. Terkadang pelan, tapi kadang meninggi seperti jeritan tertahan. Ika mengira itu berasal dari rumah tetangga, tapi ketika ditanyakan esoknya, semua tetangga mengaku tidak mendengar apapun. Malam kedua, Denny mencoba merekam suara itu dengan ponsel. Dan benar saja, tangisan itu muncul sekitar pukul 2 dini hari, diikuti suara seperti orang menyebut nama. Lina. Ketika rekaman itu diputar ulang keesokan harinya, suara tangisan masih terdengar. Namun muncul tambahan suara latar, seperti suara seseorang mengerang kesakitan. Seminggu tinggal di rumah itu, Ika dan Denny mulai mengalami gangguan fisik. Denny beberapa kali melihat bayangan perempuan melintas di dapur, padahal Ika sedang mandi. Bau melati bercampur amis darah sering muncul mendadak di ruang tamu, padahal tidak ada bunga maupun hewan mati. Puncaknya terjadi saat mereka hendak naik ke loteng rumah, tempat yang dulunya dipakai menyimpan barang oleh penghuni lama. Tangga kecil kayu yang biasa digunakan tiba-tiba menghilang keesokan paginya. Yang tersisa hanya lubang kecil di plafon, dan bekas jejak tangan hitam di sekeliling dinding. Malam itu, suara tangisan terdengar sangat jelas. Kali ini tidak hanya lirih, tapi seperti suara perempuan menangis keras dan menghantam dinding, disusul suara benda jatuh dari atas loteng. Saat dicek, tidak ada apa-apa. Tapi cat plafon bagian loteng mulai mengelupas, menunjukkan bekas noda merah seperti darah yang mengering. Warga sekitar mulai curiga karena suara tangisan kini juga terdengar dari luar rumah. Beberapa tetangga mengira Ika dan Denny sering bertengkar hebat. Namun mereka menjelaskan bahwa suara itu bukan milik mereka. Seorang ibu rumah tangga yang tinggal di rumah sebelah mengaku mendengar suara anak kecil menangis di tengah malam, diikuti dengan suara perempuan menyanyikan lagu Nina Bobo dalam nada sedih. Namun saat diperiksa, rumah kontrakan itu gelap dan kosong. Lampunya padam, dan jendela tertutup rapat. Seorang pemuda yang kos di gang tersebut pun mengaku sempat melihat bayangan perempuan duduk di teras rumah kontrakan itu sekitar pukul 3 pagi, menunduk sambil menangis pelan.
Ketika disorot lampu motor, sosok itu menghilang begitu saja. Tak lama setelah itu, Denny mulai sakit. Tubuhnya lemas, demam tanpa sebab, dan selalu mengigau saat tidur. Menurut Ika, setiap malam Denny mengigau sambil menangis dan menyebut nama yang sama. "Lina, maafkan aku." "Lina?" Ika kebingungan, karena ia tidak mengenal siapa itu Lina. Saat ditanya, Denny mengaku tidak ingat pernah mengenal nama itu. Tapi mimpi yang ia alami selalu sama. Ia berada di dalam kamar gelap, dan ada sosok perempuan berambut panjang duduk di sudut ruangan, menangis sambil menatapnya tajam. Perempuan itu berkata, "Aku belum selesai. Kau harus lihat aku." Beberapa bulan setelah Ika dan Denny pindah dari rumah kontrakan tersebut, rumah itu kembali kosong. Namun rasa penasaran warga sekitar belum hilang. Apalagi setelah seorang warga tua, Mbah Sastro, mengaku pernah menjadi saksi atas kejadian mengerikan yang terjadi puluhan tahun lalu di rumah itu. Menurut Mbah Sastro, dulu rumah itu dihuni oleh seorang wanita muda bernama Lina, yang tinggal sendirian. Ia dikenal pendiam dan jarang keluar rumah, namun warga tahu bahwa ia sedang mengandung, meski tidak pernah terlihat siapa suaminya. Suatu hari, tangisan bayi terdengar dari dalam rumah. Namun hanya berlangsung satu malam saja. Setelah itu, hening. Lina tiba-tiba menghilang tanpa jejak, dan rumah itu dibiarkan kosong selama bertahun-tahun. Warga tak berani masuk. Ada yang bilang Lina meninggal karena komplikasi saat melahirkan. Ada juga desas-desus bahwa bayinya dibunuh dan dikubur di dalam rumah. Namun tidak ada laporan resmi, karena saat itu data kependudukan masih kacau, dan rumah tersebut bukan milik resmi terdaftar. Rumah itu akhirnya direnovasi ringan dan dijadikan rumah kontrakan oleh pemilik barunya. Tapi misteri lama belum sepenuhnya hilang. Beberapa waktu setelah Ika dan Denny pindah, pemilik rumah membawa tukang untuk membersihkan loteng dan mengecek kebocoran atap. Saat papan lantai dibongkar, tukang itu menemukan sesuatu yang mengerikan. Baju bayi berwarna putih kekuningan, berlumur tanah sebuah gundukan kecil dari papan yang membungkus sesuatu setelah dibuka, berisi tulang-tulang kecil. Diduga tulang bayi. Polisi dipanggil, namun karena kondisi sudah terlalu lama dan tidak ada laporan kehilangan atau pembunuhan, kasus itu ditutup sebagai temuan tak teridentifikasi. Namun sejak hari itulah, suara tangisan semakin sering terdengar. Bahkan warga sekitar mulai merasakan gangguan. Seorang anak kecil di rumah tetangga sering bermain sendiri sambil berkata, "Kakak Lina ngajak aku main." Salah satu tokoh spiritual dari daerah Mojokerto, seorang dukun sepuh bernama Ki Suradi, pernah datang ke lokasi atas permintaan warga. Setelah melakukan semedi semalam di teras rumah kontrakan, ia menyampaikan satu pesan yang mengejutkan. "Oma iki bekas tumplekane janin lan dendam. Ora ono sing iso ngusir, kecuali sing gawe." Yang artinya, rumah ini jadi tempat tertimbunnya janin dan dendam. Tidak ada yang bisa mengusir, kecuali yang menciptakan. Menurut Ki Suradi, arwah Lina belum tenang. Ia tidak hanya menangis, tapi mencari seseorang. Mungkin ayah dari anaknya yang telah mengabaikannya, atau manusia yang pernah menyakitinya hingga ia meninggal bersama bayi yang baru dilahirkan. Ki Suradi sempat mencoba menenangkan energi rumah itu. Namun malam setelah ia melakukan ritual, ia ditemukan pingsan di depan pintu rumah. Sejak itu, ia menolak kembali ke lokasi dan hanya berkata, "Lina tidak ingin diusik. Ia ingin dikenang, tidak dibuang." Pemilik rumah mencoba memasang CCTV di bagian depan dan ruang tengah rumah, berharap bisa melihat jika ada penyusup atau alasan logis di balik gangguan tersebut.
Namun hasil rekaman semakin memperkuat kengerian yang dirasakan. Beberapa kali, kamera menangkap penampakan samar perempuan berambut panjang yang berdiri membelakangi kamera, kemudian berjalan mundur ke arah dinding dan menghilang. Dalam satu rekaman tengah malam, terdengar suara, "Aku nggak mau sendiri. Jangan tinggalin aku." Suara itu diikuti oleh isak tangis pelan, yang berlangsung selama hampir 8 menit. Namun saat disetel ulang keesokan harinya, semua rekaman itu hilang sendiri. Pemilik rumah menyerah dan memutuskan mengosongkan rumah itu selamanya. Itulah kisah nyata dari rumah kontrakan di Surabaya yang menggemparkan warga karena tangisan tanpa wujud yang terus terdengar tiap malam. Sebuah rumah yang menyimpan duka dan dendam dari masa lalu, yang tidak pernah selesai. Apakah benar arwah Lina masih mencari anaknya? Ataukah ia menunggu seseorang untuk meminta maaf? Terlepas dari benar tidaknya kisah ini, satu hal yang pasti, setiap tempat memiliki sejarah, dan tidak semuanya ingin dilupakan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan ingat, kalau kamu mendengar tangisan di malam hari, pastikan itu berasal dari manusia.